lakukan kegiatan baik menolong orang, membantu orang harus dengan senang hati dan tanpa pamrih. Kalau sudah senang hati tanpa pamrih, pasti di sana akan kandungan nilai ibadah dan akan dapat pahala. Dan akan terlihat bagus. Coba kita umpamanya nyebrangkan orang dengan dongkol merengut sama dengan senyum, enak mana dilihat? Dengan senyum. Kita melukis, adik-adik nulis saja dengan senang dan mungkin dengan benci dongkol pas diajarkan Pak Ustadz nulis kok dongkol, pasti tulisan Arabnya juga jelek. Itu dari segi situ kita implementasikan. Jadi Pak Kapolsek tidak hanya bicara, tapi kita tunjukkan realnya. Saya minta, Pak Kapolsek minta, jadi nanti dapat pelajaran dari para ustadz, lakukan, terima dengan senang hati. Adik-adik di sini pun senang hati. Kalau sudah senang hati, tidak akan gampang sakit, tidak akan gampang masuk angin. Alhamdulillah Pak Kapolsek melaju perjalanan sepeda motor setengah jam setiap hari, kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu jarang-jarang ke kantor kalau tidak ada kegiatan, itu belum pernah masuk angin. Karena Pak Kapolsek lakukan senang hati, walaupun naik motor kalau musim hujan pakai mantel senang hati. Namun walaupun pekerjaan seringan apapun adik-adik lakukan dengan rasa benci, jengkel, dongkol, ya itu tidak akan merusak hati adik-adik sendiri dan fisik adik-adik sendiri. Buktikan aja. Ya, adik-adik dengarkan omongan Pak Kapolsek, mungkin adik-adik kan, Pak Kapolsek mau bicara apa? Terus adik-adik jangan meremehkan, merendahkan orang yang bicara di depan, walaupun itu siapa. Pasti di sana dulu seperti Pak Kapolsek terus jalankan apa aja, nanti dihukum juga begitu. Dulu saya dihukum yang teman nangis walaupun berdan, Pak Kapolsek tetap sini. Lanjut. Faktor penyebab kenakalan remaja, kurang kasih sayang orang tua. Ini bukan faktor yang utama ya. Yang kalau seperti itu, kalau orang yang melakukan kenakalan remaja karena faktor itu belum tentu. Sekarang tinggal anaknya tersebut. Sekarang contoh Pak Kapolsek. Pak Kapolsek SMP sudah ditinggal bapak, meninggal dunia. Otomatis Pak Kapolsek kurang kasih sayang orang tua. Belum ibu cari nafkah ke pasar, berarti tidak pernah ketemu. Apalagi sampai ngajarin, didik, ngarahkan, belajar, nggak tahu mereka. Karena orang kampung mau sekolah ya silahkan, kalau punya uang kita, kalau enggak ya urusan. Namun faktor yang utama kalau kita mau menghilangkan kenakalan remaja dari kita sendiri. Walaupun kurangnya perhatian dari orang tua, kita harus mikir sendiri. Pak Kapolsek dari seperti adik-adik dulu, tinggal itu. Adik-adik bagus, sekolah SMP, pakai sepatu, pakaiannya rapi. Pak Kapolsek dulu setelah SMP, SMA, pakai baju seragam putih sama pramuka yang bagus itu setelah nunggu sepupu, kakak sepupu lulus SMA, terus pakaiannya saya. Adik-adik harus bersyukur. Orang tua mengeluarkan cukup biaya untuk di sini. Dulu Pak Kapolsek mau bayar sekolah pun nunggu sawahnya panen. Terdiri pertanyaan dari adik-adik. Ya, yang ngantuk enggak apa-apa. Sambil ngantuk kita nikmati bersama. Ngantuk juga anugerah. Orang enggak bisa ngantuk juga. Namun jangan diganyut kita lawan. Dengarkan mungkin omongan Pak Kapolsek ada manfaatnya sedikit untuk adik-adik. Ya. Faktor pergaulan yang utama. Jangan terpengaruh dengan pergaulan yang tidak bebas. Adik-adik walaupun belum dewasa, adik-adik walaupun masih remaja, adik-adik sudah paham mana pergaulan yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik itu
Di sini pun nanti tindakan apa ini untuk pembelajaran adik-adik semua, baik terhadap teman-teman maupun para ustadz. Oh Pak Ustadz cara menyampaikan kok kayak gini, saya kok nggak bisa ngikutin. Nanti saya kalau jadi ustadz, jadi ngajar guru, saya tidak seperti Pak Ustadz. Nanti saya mungkin cara lain biar uh, materi yang saya sampaikan mudah diserap oleh yang menerima materi. Seperti Pak Kapolsek dulu juga jadi anggota. Kok suaranya pimpinannya kok seperti ini, nggak baik di hati, kok menyakitkan. Nah setelah saya jadi Kapolsek, jangan sampai saya melakukan sama pimpinan saya ini. Gitu. Kita ini pelajaran. Oh di teman, oh teman kok begini, oh belajar kok ngantuk, oh, gitu. Kok nggak baik, kok nggak bisa nyerah. Ini yang kelas 9 sudah habis berapa juz? Kerja. Ya. Di sini kesempatan. Adik-adik tidak mikirkan, tidak seperti mereka langsung masuk Kalimantan Barat maupun Kalimantan Utara. Ya. Hati-hati. Kalau mau dititipin barang ataupun adik-adik berdiri di bandara, itu ada orang titip barang di situ, koper atau apa, adik-adik jangan kalau nggak kena. Mungkin saudaranya, temannya baru. Jangan sampai itu yang dititipin itu narkoba dan orang lain yang ambil. Sebelum orang lain kalau diambil polisi, adik-adik yang kena. Ya, hati-hati. Adik-adik nanti ke luar negeri atau setelah di sini SLTP, SLTA, terus nanti kuliah dapat beasiswa ke Turki, ke Timur Tengah, hati-hati pulang. Ya, di sana nanti banyak adik-adik makanan dari sini awal SMP perdalam ilmu. Serap ilmu apa yang diberikan oleh para ustadz. Di sana nanti ada beasiswa banyak sekali. Tanya para ustadz, kepingin beasiswa orang tua tidak mampu, ya orang tua tanpa biaya bagaimana? Nanti beritahu oleh para ustadz yang ada di sini. Melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati kalau di lampu merah. Hati-hati mungkin nanti pulang kampung naik motor, ya tetap pakai helm. Jangan pakai helm mentaati peraturan kalau ada polisi. Jangan. Diyakini adik-adik butuh keselamatan, butuh kesehatan. Pakai helm, jangan wah helm gaya konang kampung ini pakai helm. Di kampung juga potensi kecelakaan ada. Apalagi di kampung nggak pakai helm, ada kelapa tua jatuh, kita kan nggak tahu. Coba kalau sudah pakai helm, sudah paling tidak terlindungi kan. Terus pakai helm, pakai kaca, di kampung kan banyak debu, otomatis sudah melindungi kita. Tidak ada tuh aturan yang menyiksa itu, apalagi di lampu merah. Jangan sampai menerobos lampu merah, lampu masih merah, hati-hati jalan. Kan apa di persimpangan lain pasti ada yang rambu hijau yang mereka untuk perintah jalan. Di sana rawan sekali kecelakaan. Coba Pak Ustadz cuma berdoa aja, tidak belajar, tidak jadi ustadz, tidak ngaji, tidak jadi ustadz. Jadi belajar sambil berdoa sambil belajar. Cita-cita boleh besar, tapi harus dilakukan dengan aksi. Seperti adik sekarang masuk SLT. Coba kalau cuma cita-cita adik tidak mau masuk sekolah SLTP, SLTA atau ngaji, ya tidak akan tercapai cita-cita adik. Seperti Pak Kapolsek dulu sebelum jadi Kapolsek, saya cita-cita jadi Kapolsek, nah, tidak mau sekolah perwira, gimana mau jadi Kapolsek? Seperti ini, doa juga usaha. SMS Purno, kalau sekarang WA Purno, ini lupa belum saya ganti. Ya, HP. Sekarang WA Purno baik emoji maupun video-video pendek Purno, pokoknya di teknologi yang canggih, di samping ada manfaatnya, mudaratnya juga banyak sekali. Perjudian, saya yakin adik-adik di sini tidak, karena adik-adik tidak ada kesempatan untuk tidur pun hanya sejenak.
Setelah belajar istirahat sebentar, ngaji, istirahat sebentar, sholat. Nah, ini lanjut. Kenakalan murni, bentuk kenakalan biasa yang tergolong. Adik bersyukur sekali di sini tidak dipegangin HP. Jadi tidak mungkin adik begadang di mainan game online. Ya kan? Adik-adik bersyukur, harus berterima kasih sama orang tua menempatkan adik-adik di tempat yang tepat. Karena di luaran sana sangat mengkhawatirkan adik-adik. Orang tua lebih tahu, makanya adik-adik dikirim ke sini sama orang tua. Di luar tawuran, main game online, judi online, pergaulan bebas, adik-adik di sini kita kan bukan disiksa. Orang tua sudah mempersiapkan adik-adik untuk menghadapi masa depan yang lebih sulit lagi dibanding sekarang. Juga pergi tanpa pamit, di sini sudah diajarkan mau kemana pamit ustaz, di rumah pun begitu, pamit orang tua. Bolos sekolah, berpakaian tidak pantas. Lanjut. Perilaku yang menyimpang, antisosial, sering bolos, tadi sudah saya sampaikan, adik-adik tidak mungkin terlibat perkelahian pelajar. Di luar banyak sekali tawuran. Minggu kemarin